Kutha Jombang kang kita tresnani, kutha budaya lan pendidikan kang wajib dilestareke. Monggo sami nengkuyo programipun Romo Yai Mukti. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Kalau dilanjutkan panjang. Yang penting saya sudah tampil bukan sembarangan, tapi saya orang yang di mana-mana ada. Namanya Wisnu Wismanunggal. Terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah seni ya, dan bersinar. Apa yang didapatkan dari Sunan Sutasoma kemudian disepakatilah ditindaklanjuti ya, dengan 12 kali pertemuan di rumah Bejijong di sebelahnya sampingnya Candi Brau. Makanya kalau Bapak Ibu masih punya kesempatan setelah acara ini datanglah, jaraknya tidak jauh, kisaran 20 menit dari sini. Di situ ada Candi Brau ya. Kemudian di sampingnya itu adalah sejarah rapat 12 kali ya, di Desa Bejijong. Kemudian ini saya ringkas saja ya. Setelah dari hasil seminar itulah kemudian disepakati deklarasi persaudaraan cinta tanah air yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Bung Karno orang yang percaya dengan mistik, saya juga percaya dengan mistik, dan mistiknya yang ada di PCTA Indonesia adalah angka 3. Dan saya kumpulkan ternyata serba tiganya ada 12, dan 12 1 tambah 2 juga 3. 3 yang pertama bahwa pembicara seminar Sutasoma ada 3. 1, Dr. Aris Sofyani, ini adalah dari Dinas Purbakala Mojokerto, sudah meninggal. Yang kedua, Haji Fauzi SH, Komisi 3 DPR RI, sudah meninggal. Yang ketiga, Edi Setiawan, jangan meninggal dulu. Ya, jangan dulu, tugasnya masih banyak. Ya saya tidak tahu apakah nanti yang duluan panjenengan atau saya tidak tahu. Pembicaranya 3. Yang kemudian yang kedua, rapat untuk sampai kepada keputusan nama organisasinya dan dideklarasikan tanggal berapa, itu membutuhkan 12 pertemuan. 12 pertemuan, 3 ke 2, 1 tambah 2, jumlahnya 3. Dan menariknya 3 yang ketiga, 12 kali pertemuan ini selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Lagi-lagi angka 3 ya. 12 pertemuan selesai 3 tahun, 2006 sampai 2009 ya. Kemudian dari diskusi dari pertemuan 12 matur kepada beliau mursyid ya, beliau sang pemerakarsa. Disitulah kemudian beliau membuatkan lambang PCTA Indonesia, di mana di dalam lambang itu ada 3 titik, lagi-lagi 3 yang keempat. 3 titik ini berbagai macam penafsirannya. Ada yang dari Trinitas, ada yang dari Trimurti, ada dari Trisan atau santri, yang di masing-masing agama ternyata punya konsep tentang masalah 3 titik. Ini 3 titik ini memancar dengan pancaran 8 ya. Ada yang menafsiri 8 cahaya kebenaran Sang Buddha dan lain sebagainya, yang itu menyinari seluruh Indonesia. Simbol ini juga yang membuat adalah Sang Pemerakarsa. Kemudian titik yang selanjutnya, penyusun deklarasi, menyusun kalimat-kalimat deklarasi ini tidak mudah, juga dimusyawarahkan.
Yang nyusun ada Bapak Kiai Masukan Mukti, ini adik dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, ya. Kemudian ada Bapak Wadi Sutikno, beliau seorang guru dan ahli sejarah, ya. Dan kemudian ada Edi Setiawan, ini kemudian dimusyawarahkannya. Saya tidak tahu pada waktu itu tahun 2010 awal sekitar Februari, saya susun deklarasi, teks deklarasi PCT Indonesia itu di salah satu tokoh kenegaraan dan tokoh ulama tasawuf besar namanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di negara di kota Damaskus di Syria. Hasil musyawarah kemudian diputuskan dengan ada penyesuaian, yaitu dari apa yang diusulkan oleh Edi Setiawan. Itulah yang dibaca sebagai deklarasi 3 yang kelima. Teks deklarasi ada, ya, dan sampai sekarang saya sampaikan menunggu kantor DPP Pusat PCT Indonesia jadi, teks yang dengan tanda tangan asli masih saya simpan. Ya. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan, yang penting jangan intrusi. Ya, deklarasi tadi, makanya deklarasi ini tidak bisa dilepaskan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebab penyusunan teks deklarasi ini sebenarnya terinspirasi dari teks proklamasi Indonesia. Ya. 3 yang berikutnya dideklarasikan PCT Indonesia ini tanggal 21 bulan Maret tahun 2010. Serba 3, yang ke-6, 7, 8 mungkin 21, 2 tambah 1 berapa? 3. Bulan Maret berapa? 3. 2010, 2 tambah 0 tambah 1 tambah 0 3. Dan ini ada salah satu dari anggota PCTI yang Hindu mengatakan dia menghitung kalau mau menempatkan angka seperti ini kurun waktu siklusnya 31 tahun, sulit menetapkan. Makanya kenapa Romo Pendeta Salam Dewan Penyantun kita begitu sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, nyampaikan ke murid-muridnya Pak Yaitar itu, kamu itu harus ikut Kiai Mukhtar Mukti. Sebab apa? Apa yang diterima oleh Kiai Mukhtar Mukti itu adalah wahyu Tuhan. Serba 3. Ya. Kemudian yang berikutnya, dari tindak lanjut seminar tadi sudah disampaikan, ya, 12 kali pertemuan dilanjutkan dengan kumpulnya lintas agama dan 2 kali pertemuan soal kepada Bapak Kiai, yang pertama 20 orang, kemudian 33, disusunlah struktur organisasi dan lain sebagainya. Ya, ini saya ringkas, tidak perlu saya sampaikan detail. Ya, arti lambang saya juga sudah sampaikan sekilas. Ya, dan kemudian dilaksanakanlah deklarasi di tanggal 21 Maret tahun 2010. 10.000 orang datang ke pendopo Kabupaten Mojokerto, ya, disambut dengan rangkaian acara seni budaya, ya, ada ngambil dari air-air yang dianggap suci, ada proses ritualnya, ada karangan zaman Mojopahit, ya, dari berbagai seni pada waktu itu muncul di situ. Ya. Deklarasi kita besar-besaran. Ini teks deklarasinya yang tanda tangan ini tokoh-tokoh agama yang kemudian akhirnya menjadi Dewan Penyantun. Jadi secara struktural di kita, ya, tidak masuk struktural adalah sang pemrakarsa. Sang pemrakarsa ini hanya 1 orang, yaitu Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Ya. Kemudian ada Dewan Penyantun dari berbagai macam agama, yang kemarin mungkin Anda tahu ada Bantenya Nesila dari Buddha, ada Romo Pendeta Salam dari Hindu, ada Dr. ada Ki Wisnu dari Katolik, ya. Kemudian yang kemarin hadir, Pendeta Happy Komeling, ya, dari Kristen, ya, dan beberapa orang lagi itu Dewan Penyantun.
Kemudian barulah pengurus-pengurus, ketua umum dan lain sebagainya. Penentu strategi itu adalah para dewan penyantun, ya, ada dewan pembina juga, ya, kemudian kita di dalam kepengurusan ini adalah sebagai pelaksana. Itulah yang menyebabkan di antara putusan dewan penyantun, satu, bahwa kita tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh berafiliasi pada politik apapun, ya, sehingga jangan khawatir bagi yang punya kekhawatiran masuk PCTA nanti dibawa pada sebuah partai politik, tidak boleh, ya, itu sudah digariskan oleh dewan penyantun. Apakah boleh pengurus PCTA jadi pengurusnya partai politik atau mencalonkan jadi DPR? Boleh, tetapi harus melepaskan kepengurusannya di PCTA Indonesia, ya. Kita tidak berpolitik praktis. Nah, ini yang kemudian disebutkan di dalam anggaran dasar, yang satu, organisasi kita adalah independen, tidak bicara tentang mencari laba. Dua, adalah otonom. Yang tiga, organisasi kita bukan organisasi lintas agama, tapi adalah organisasi kebangsaan, ya, bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi politik, dan tidak berafiliasi dengan politik. Mulai sejak awal munculnya PCTA Indonesia ini seperti seorang gadis yang cantik seksi. Betapa banyak mereka yang punya kepentingan-kepentingan ingin masuk ke PCTA Indonesia, ya. Ada yang ingin kepentingan pribadi terkait masalah urusan uang, ada